Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sub bahasan kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Nah, kira-kira apa saja sih kaidah kebahasaan pada teks ulasan? Yuk simak video berikut ini. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan pada teks ulasan yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks ulasan secara mandiri. Nah, anak-anakku, tiap-tiap teks memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda. Nah, kaidah kebahasaan itu apa sih? Kaidah kebahasaan merupakan aturan-aturan kebahasaan sebagai ciri atau pembeda antara satu teks dengan teks lainnya. Nah, pada teks ulasan tentu juga memiliki kebahasaan yang khusus dan unik yang membedakannya dengan jenis-jenis teks lain. Nah, kaidah kebahasaan umumnya terdapat di dalam sebuah teks ialah bisa berupa penggunaan bahasa baku, penggunaan konjungsi, penggunaan kata kerja, penggunaan fungsi keterangan tempat dan waktu, atau penggunaan nomina, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ada beberapa kaidah kebahasaan yang dimiliki teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi. Nah, masih ingat apa itu konjungsi? Konjungsi merupakan suatu kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Yang kedua, ada penggunaan pernyataan saran atau rekomendasi. Nah, pernyataan saran merupakan bentuk ungkapan yang digunakan seseorang dalam menyampaikan pendapat. Nah, berikut ini ada beberapa konjungsi yang digunakan pada teks ulasan. Yang pertama, ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian dalam sebuah kalimat. Nah, ciri konjungsi penerang ini biasanya terdapat kata adalah, bahwa, merupakan, yaitu, dan yakni. Contohnya, ia mengatakan bahwa hari ini hujan mungkin akan turun. Pernyataan hujan mungkin akan turun ini menjelaskan apa yang ia katakan. Nah, yang kedua, aku menghilangkan sebuah barang berharga yang sangat kusukai, yaitu sebuah kalung. Nah, sebuah kalung di sini merupakan kata penjelas dari barang berharga yang sangat aku sukai. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu buku ini memiliki isi yang tidak biasa, yakni tentang dunia arwah. Di sini ada dua kalimat yang menyatakan bahwa buku ini memiliki isi yang tidak biasa. Nah, isi yang tidak biasanya itu bagaimana? Dijelaskan dengan pernyataan tentang dunia arwah. Nah, begitulah kira-kira untuk konjungsi penyebab. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan hubungan waktu antar peristiwa. Ciri konjungsi temporal yaitu terdapat kata sejak, semenjak, hingga,
akhirnya, dan kemudian. Contohnya, sejak ia menikah dengan Sari, kehidupannya menjadi lebih terang. Nah, di sini ada dua peristiwa, yaitu ia menikah dengan Sari dan hidupnya kini menjadi lebih terang. Contoh yang kedua, semenjak kakek meninggal, nenek menjadi sering termenung. Penggunaan konjungsi semenjak ini menjelaskan dua peristiwa yang saling berhubungan, yaitu setelah kepergian kakek dan nenek yang menjadi termenung. Contoh yang ketiga yaitu ayah pulang ke rumah, kemudian ia bergegas untuk membersihkan halaman. Penggunaan konjungsi kemudian ini menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi saat ayah pulang ke rumah, yaitu ia bergegas untuk membersihkan halaman. Yang ketiga ada konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi atas tindakan tertentu. Nah, ciri konjungsi penyebab ini biasanya terdapat kata oleh karena itu, sebab, karena, maka, dan akan tetapi. Contohnya, jalanan yang rusak ini sedang diperbaiki. Oleh karena itu, kita harus melewati jalan yang lain. Penggunaan konjungsi atau kata oleh karena itu merupakan penghubung dua kalimat, yaitu jalanan yang rusak sedang diperbaiki dan kita harus melewati jalan yang lain. Jika kalian cermati, pada dua kalimat itu merupakan kalimat yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Nah, contoh yang kedua, Juju selalu wangi sebab ia tidak pernah lupa memakai parfum. Contoh yang ketiga yaitu lukisan itu terjual dengan harga yang mahal karena nilai seninya tinggi. Selanjutnya kita kembali ke penggunaan kebahasaan yang kedua, yaitu pernyataan saran atau rekomendasi. Sudah dijelaskan pengertiannya di depan ya. Nah, berikut ciri-ciri dari pernyataan saran atau rekomendasi, yaitu biasanya terdapat penggunaan kata agar, jangan, sebaiknya, silakan, harus, hendaknya, lihatlah, tontonlah, nikmatilah, dan masih banyak lagi. Contohnya, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari agama. Penggunaan kata jangan merupakan sebuah kata yang menyatakan sebuah rekomendasi atau saran dari penulis untuk pembaca. Nah, itulah beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks ulasan. Agar kalian lebih memahami tentang penggunaan kaidah kebahasaan pada teks ulasan, silahkan kerjakan soal setelah materi berikut ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan lewat WA. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.